To Be Honest Podcast. Because it's okay not to be okay. Jadi di podcast To Be Honest kali ini kami berdua kedatangan laki-laki lagi. Ada Indra The Rain. Indra The Rain. Hai. Indra Prasta. Iya. Identik dengan siaran curhati di malam-malam Iya. setiap Silakan. hari ya. Mau curhat? Tukeran kan bisa dengerin dia yang dengerin curhat. Iya. Sekarang dia yang curhat. Sedikit bridging ya buat yang lagi dengerin. Kak Indra ini orangnya ya menurut aku ya. Apa ya bisa dibilang someah, tau gak sih someah tuh dalam bahasa Sunda. Someah tuh jadi sangat berbudi, sopan, baik banget. Santun. Iya kan santun. Iya benar santun. Berbudi, pekerti yang baik. Kayak si Budi lah ya. Tapi ternyata di balik kelembutannya seorang Indra The Rain gitu yang kita tahu dia rockstar gitu di atas panggung. Ada hal juga yang bisa dibilang jadi memori pahit atau mungkin sekarang bisa jadi udah manis ya. Iya. Ada struggle apa sih Kak berhubungan tadi kan kita sempat ngobrol tentang perjuangan Jatuh bangunnya, financial ya. semuanya. Struggling pertama yang berasa banget itu waktu memutuskan merantau dari Pekanbaru, lulus SMA, diterima kuliah di Jogja. Loh, Indra tuh orang mana sih, Indra? Kalau secara suku sih ayah saya Jawa, ibu saya ada Jawanya, ada Melayunya. Oh. Tapi lahir dan besar di Pekanbaru, Riau. Oh, lahir dan besar. Oh, aku pikir di Jogja loh. Nah, kuliah tok di Kuliahnya Jogja. aja. Oh, alah. Nah, Oke. terus pindah ke Jogja dan memang secara finansial dari keluarga kita memang tidak yang berlebihan gitu. Ya cukup tapi tidak berlebihan. Namun mungkin memang waktu itu ayah saya kondisinya lagi berat ya beberapa tahun sehingga akhirnya kita yang di Jogja itu harus tahu diri gitu. Oh, iya. Dan itu sempat ngerasain terberatnya kayak harus tidur dengan perut lapar terus Di Jogja tuh ya? iya ngalamin dulu kan ke kampus itu naik bus. Terus saya bisa yang pulang kuliah terus minum es cendol itu kan ada gulanya kan energi. Biar kenyang. Dengan itu bisa bertahan sehari gitu. Terus sempat yang ngambil recehan-recehan tuh dikumpulin tuh. Jadi kalau sore beli gorengan 2 potong. Gorengannya masih 100 rupiah saat itu satunya. Jadi dengan duit 200 rupiah itu udah lumayan. Yang terberat itu pernah cuma pegang gak sampai 20.000 dan harus bertahan seminggu. Pada waktu itu? Iya. Oh, itu tahun berapa, Indra? Itu kuliah 98. 98. Kuliah jurusan apa, Indra? Dulu di Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas UGM. Oh ya, Oke. Nah, dan di situ saya kenal dengan banyak teman-teman hebat yang secara finansial, secara ekonomi keluarganya kurang mampu. Saya pernah ke rumah teman saya di Klaten, teman kampus. Itu rumahnya masih beralaskan tanah. Wow. Dan itu yang waktu itu buat saya banyak Kayak orang yang ditampar lebih susah dan mereka amat baik-baik saja, survive aja gitu, berprestasi lagi di kampus. Nah akhirnya waktu itu bikin saya semangat. Jadi waktu terpuruk itu memang ngerasain tuh berat badan turun drastis, pulang dikira narkoba sempat. Astaga. Serius? Padahal kelaparan. Memang kelaparan. Jadi ngerasain yang kan ngekos. Terus kalau memang ada pemilik kosnya tahu-tahu pada suatu hari ngasih roti itu rasanya kayak dapat kemewahan luar biasa gitu. Wow. Terus kalau beli makan itu biasanya lauknya itu tempe 1. Iya. Udah. Gimana? Makannya pakai Ini masih udah. nungguin loh. gitu. Tempe 1 udah. Dan itu makan sekali sehari. Kayak nasi. Bener-bener malam itu kalau lagi beruntung, lagi ada pinter-pinter ngatur-ngatur, nah bisa makan nasi lagi malamnya. Itu kan pas kuliah. Itu udah ngeband belum sih? Udah. Itu sudah sama The Rain? Dan sebenarnya di awal-awal The Rain, bahkan setelah The Rain punya album, keadaan ekonomi kami personal berempat, ya tidak begitu jauh baik sebenarnya. Masa? Iya, ini banyak kita lihat dari band-band luar yang kita idolakan gitu. Jadi mereka yang albumnya sukses tapi masih ngutang sana sini. Kita sempat baca dan waktu itu gue ngalami ya. Terinspirasi, maksudnya kayak mungkin satu perjuangan kali ya, lebih ngerasain Iya, gitu karena yang lain juga ngerasain. Iya, tapi akhirnya yang saya rasakan adalah kalau menyerah ya udah rampung, berhenti di situ. Dan kuliah kan butuh biaya walaupun dulu UGM masih murah sekali ya, SPP-nya itu 1 semester 250.000. Waktu itu ya. Tapi tetap aja kalau mau KKN apa kan butuh biaya. Iya, betul. Akhirnya di saat paling kepepet akhirnya
dengan terpaksa dengan sisa-sisa uang yang ada waktu itu karena harus KKN, saya pasang iklan di koran namanya Kedaulatan Rakyat di Jogja. Iklan baris. Itu kan hitungnya per karakter. Jadi sesedikit mungkin karakternya itu adalah iklan lowongan saya ngajar bahasa Inggris privat, lesson privat. Saya tulis itu dengan sangat terpaksa berbohong. Jadi saya bilang bahasa Inggris lulusan UGM gitu. Padahal kehutanan. UGM sih iya ya, tapi belum lulus juga. Tapi ada yang nanggap ternyata. Jadi itu belum pakai internet ya, masih SMS ya. Tempel. Jadi tahu-tahu banyak dapat SMS dan saya beneran akhirnya ngajar keliling. Beli whiteboard kecil, terus spidol itu sama penghapusnya, naik motor keliling Jogja tuh. Ngajar, dari yang masih SD sampai yang udah kerja, muridnya macam-macam. Dan itu kondisinya Drain udah punya album ya. Keren banget. Tapi mereka tahu nggak? Iya. Ada yang tahu ini dan bingung. Ada artis ngajar aku. Ada dan bingung. Ini gimana? Dan dari situ lumayan misalnya ngajar anak sekolah gitu masih SD. Tahu-tahu dia ulangan atau ujian nilainya bagus, saya sering dapat bonus dari orang. Jadi sampai cukup lama lah sampai bisa lulus kuliah, kebantu gara-gara itu. Nah, ya itu. Wow. Keren banget. Keluarga tahu nggak, Ndra? Iya. Enggak, waktu itu nggak tahu. Oh ya? Nggak tahu. Jadi keluarga juga nggak tahu kalau sesulit apa, karena waktu itu saya tahu kalau minta ke keluarga orang tua juga nggak bisa ngasih. Pada waktu itu ya. Nggak mau nambahin beban juga mungkin. Iya, jadi akhirnya, nah mendiang ibu saya waktu itu masih ada itu yang selalu nyemangatin, udah yang penting masih bisa makan. Iya. Ya ampun. Tapi dalam keadaan susah gitu, tadi hal poin bagus banget yang dari Indra bilang adalah dia melihat teman-temannya yang jauh lebih di bawah dan bersyukur sama kondisi gitu. Kan ada orang yang di saat susah dia malah melihat ke atas dan ngerasa kenapa gue nggak bisa kayak begitu ya. Jadi rasa iri yang timbul. Tapi ketika akhirnya kita bisa lihat ke bawah, ada rasa syukurnya gitu ya. Iya. Dulu kebetulan memang secara internal Drain memang kurang bagus. Jadi sempat yang manajer kita ngilang, bawa tanggung jawab yang belum terselesaikan ke pihak lain malah gitu-gitu. Vendor misalnya kita waktu itu zaman kita tur naik bus kan kemana-mana, ternyata dia belum bayar, ada kru yang belum bayar. Dan itu di saat kita lagi susah juga. Dan itu terjadi di saat kita memutuskan hijrah ke Jakarta bareng. Oh, dari Jogja pindah ke Jakarta. Tahun 2007. 2007. Okay. Kita udah pada lulus kuliah, akhirnya pindah, kita ngontrak rumah, tinggal bareng. Iya. Wow, personil band, kru, manajer. Jadi umpek-umpekan, tapi ya alhamdulillah survive. Band urunan ini ya. Iya, band urunan. Dan akhirnya tiba di titik terberat sekitar tahun 2008 2009 itu label kita nggak mau memperpanjang kontrak. Kontrak rekaman maksudnya. Kontrak rekaman. Kita nggak punya label, manajer kita udah nggak ada waktu itu. Akhirnya di usia 30 lah, tahun 2010 berarti, dengan terpaksa untuk pertama kalinya melamar kerja. Oh, pada waktu itu akhirnya ngelamar kerja. Itu terpuruk lagi. Jadi Drain itu benar-benar naik terpuruk. Itu nyari ijazah. Jadi ijazah itu tak cari-cari, nggak nemu tuh, nggak pernah dipakai memang. Karena konsentrasinya kan band. Sebelumnya udah ada berapa album atau berapa single yang kayaknya itu udah 3 album. Banyak loh. Banyak. Itu udah jadi orang udah tahu itu sebagai sisi ya. Udah established kita udah main di kayak acara eksklusif 1 jam di TV. Udah bahkan masuk TV. Udah, tapi terpuruk lagi. Dan ya itulah akhirnya memutuskan, nemu tuh ijazahnya, ngelamar. Itu bingung waktu itu. Ngelamar tuh jangan-jangan masih kayak yang nganter amplop coklat satu-satu. Namanya juga nggak ngerti ya. Ada bayangan ya, Ndra. Akhirnya itulah nemu, bisa ngelamar online. Akhirnya keterima kerja. Dan itu waktu interview di sana, si orang yang menginterview saya waktu itu ternyata pernah jadi LO-nya Drain di sebuah event. Serius? Ya, itu juga itu awkward banget. Awkward banget. Dia yang dulu yang kalau nemenin Mas Indra mau ke toilet nih. Dia yang nentuin saya lolos apa enggak kerja. Dan di situ pelajarannya adalah selalu baiklah sama semua orang. Kita nggak tahu besoknya orang itu tahu akan jadi atasan kita. Sejak saat itu juga semakin ingat buat jangan pernah nganggap remeh orang. Apapun perannya, pokoknya baik aja lah sama semua orang. Kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Terus akhirnya itu keterima. Perusahaan apa tuh, Ndra, waktu itu? Itu sebuah majalah. Sebuah majalah.
posisi saya hanya jadi admin sosmed di situ. Kak, perasaannya apa sih waktu Campur aduk terpuruk ya, egonya harus ditekan egonya banget pride dan menghadapi tatapan aneh dari orang satu kantor yang ini artis ngapain di sini, ngapain jadi admin sosmed. Terus mental saya waktu itu sempat ngedrop banget dan nggak pernah punya bos kan. Akhirnya punya bos, ngelihat rekan sekantor dimarahin bos itu saya emosi. Serius? Ya, nggak terima itu loh. Nggak pernah sih sampai dimarahin, tapi 2 bulan resign. Seri karena nggak kuat dengan pressure yang ada, lingkungan di kantor. Dengan lingkungan di kantor, sayanya juga mungkin belum bisa menempatkan diri sebagai karyawan, nggak ngerti ya, nggak pernah punya bos. Di The Rain selalu jadi leadernya, ya, bikin lagunya yang nentuin arah mau kemana, ya gitulah. Akhirnya waktu itu resignnya salah satu itu, tapi momennya karena The Rain alhamdulillah dapat tour seminggu. Jadi ada alasan, kan nggak mungkin ya karyawan baru dikasih cuti seminggu buat tour. Mohon maaf nih gitu. Itu siapa? Masa adminnya ini vokalis band nih, maaf nih Pak gitu. Unik banget sih. Maksudnya nggak kebayang seorang, mungkin buat yang dengerin melihat sosok artis tuh pasti uangnya banyak, ya kan? Rumahnya bagus, pokoknya trendy. Gitu. Ternyata di balik itu juga apalagi anak band, hura keluar kota dan sebagainya. Bener gak sih Indra? Dengan stigma itu, tapi kan maksudnya kalau dari cerita kok kayaknya berbanding terbalik sama bayangan orang. Ya ada yang mengalami itu ya segelintir ya. Dan kita pun sempat ngalamin masa-masa itu, tapi lagi-lagi dunia hiburan tidak segemerlap yang terlihat di layar televisi atau sekarang layar media sosial, gitu. Digital ya. Dan akhirnya setelah saat-saat itu saya mulai nggak terlalu peduli apa kata orang. Yang penting kita berjuang untuk diri sendiri, untuk keluarga. Udah gitu, mau orang lihat gimana memandang rendah, ya kita kan nggak hadir untuk nyenengin semua orang. Dan itu setelah itu saya bertekad untuk kerja lagi. Jadi, akhirnya yang melamar kerja lagi. Jadi udah itu kayak menetralkan diri lagi, memperkuat. Ayo kamu bisa. Berapa lama Ndra? Hanya butuh beberapa bulan saya ngelamar lagi. Keren. Terus waktu itu niat aku harus ngalamin gimana memimpin tim di kantor gitu. Setahun kemudian alhamdulillah udah jadi manajer. Wow. Memang harus pindah tempat kerja ya. Itu berjalan sampai akhirnya sempat, Safira juga mungkin pernah tahu, sempat bikin akhirnya berani bikin startup gitu, joinan ya, patungan. Dan setelah ngelewatin masa-masa itu makin percaya bahwa hidup ini benar-benar terlalu luas untuk cuma melakukan satu hal yang kita kuasai. Dulu terlalu percaya bahwa aku anak band, musik aja, nggak butuh. Tapi ternyata hidup ini terlalu banyak yang bisa, terlalu singkat malah. Kalau cuma kita habiskan cuma ngelakuin satu hal aja, gitu. Ya udah, akhirnya tak belajar. Baru akhirnya memutuskan mundur dan fokus di 2 hal, di musik dan siaran saja. Setelah menikah dan memutuskan ada yang harus diprioritaskan gitu. Tadinya sempat kebablasan, workaholic. Sempat kebablasan. Jadi udah terpuruk, karirnya mulai naik, drainnya waktu itu jalan. Tahu-tahu terlatih patah hati, dirilis meledak. Pecah banget ya. Ternyata bisa seimbang, kantornya juga bisa tetap jalan. Akhirnya tak jalanin dua-duanya. Terus tahu-tahu mulai siaran, tak jalanin 3-tiganya. Karena senang lagi banyak rezeki yang dikerjain ya. Terus kayak ketampar sendiri. Ya akhirnya memutuskan untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan gitu. Tantangan. Apa yang akhirnya dirasain Indra waktu semuanya kayak hey, my prayer is answer finally gitu. Sempat jumawa. Oh ya? Iya, sempat jumawa, untungnya nggak lama gitu. Ya harus diakui sempat jumawa, karena dulu sempat susah banget, sempat dianggap remeh banget. Orang-orangnya anak band bisa apa? Tahu-tahu saya udah bisa itu jalan startup. Terakhir itu malah ditawarin jadi CEO di sebuah ya saya nggak cerita startupnya. Tawarin jadi CEO dan gaji yang gitu. Cuma mereka minta full time, jadi harus lebih banyak lagi yang dikorbankan. Dan saya tahu tanpa jadi CEO aja dengan jalanin startup yang sebelumnya itu udah kayak nggak ada hari libur. Jadi udah gitu, semuanya dihabiskan untuk kerjaan. Dan waktu itu nggak salah ya, buat orang yang ngerasa itu menyenangkan, nggak salah kok. Lagi-lagi itu pilihan kan. Akhirnya setelah itu tercapai semua, malah ngerasa bukan ini kok yang tak cari gitu. Banget bisa punya pikiran kayak gitu. Hal apa yang paling menyakitkan yang pernah Indra dengar dari orang lain ketika ada di posisi yang terpuruk itu dan nyampe ke kuping
yang membuat segininya ya hidup sekarang tuh gitu? Apa ini? Iya, ya itu dulu. Wah, kesian amat ya jadi artis masih harus gitu, ya gitu-gitu. Dulu saya ngerasain tuh. Saya pernah naik angkot terus ketemu dengan fansnya Drain. Serius? Terus dia bilang apa? Gak ada ya Mas Indra. Untungnya dia sama ngobrol. Wow. Ada perasaan malu nggak Kak pada saat itu? Wah, awal-awal pernah manusiawi banget lah. Sempat kamu mikir hidup gue gini banget ya. Itu di di Jakarta, maaf. Pindah kan nggak punya kendaraan waktu itu, belum punya mobil. Kemana-mana naik angkot, belajar naik 02, nyampe ke Ambasador naik 44 dari Kampung Melayu. Astaga. Iya, ngerasain dicopet di angkot, ngerasain. Wah, pokoknya sempat ngalamin momen-momen hening di angkot yang penuh yang gini banget ya. Tapi itulah setelah lewat semua, sekarang kalaupun harus terpuruk lagi, semoga enggak ya, tapi kalaupun harus itu ya insya Allah nggak kaget lah. Karena sudah pernah ada di lowestnya bahkan ya. Iya, dan anak-anak Drain waktu itu di titik terendahnya sepakat kalau Drain sedang tidak bisa menghidupi kita, kita yang hidupin Drain. Wow, itu kan komitmen yang gila banget kan gitu. Dan tapi akhirnya memang on track ya, Ndra. Alhamdulillah on track. Waktu Terlatih Patah Hati itu kita pede dengan lagu itu, tapi nggak ada satupun label yang pede. Jadi nggak ada label yang mau rilis karya itu. Saya sempat ketemu dengan beberapa nama-nama legend lah di balik industri rekaman yang terang-terangan menolak gitu. Dan setelah lagu itu rilis meledak, beberapa label ngubungin kita ngajak kerjasama. Ya bukannya kita dendam atau gimana, tapi kita rasa sudah saatnya kayaknya kita berdiri sendiri. Nah, gitu. waktu akan ditolak Terlatih Patah Hati gitu. Yang pertama mengiyakan sampai akhirnya dirilis. Nggak ada yang mengiyakan. Yang percaya. Jadi memang nggak ada. Sama Satu sekali pun nggak ada. Wow. Label kita terdahulu, label yang belum pernah kita kerjasama, semuanya nggak yakin. Sementara kita berempat yakin. Akhirnya kita patungan. Lagi-lagi kita yang menghidupi band ini kan, akhirnya kita patungan dengan biaya seadanya, rekaman bener-bener di luar dugaan. Lagu itu meledak sampai kita kewalahan. Kita nggak siap bahkan kita nggak siap untuk populer lagi. Wow. Jadi itu sempat saya juga ngerasain konflik status lagi. Di kemana-mana orang pada minta foto lagi. Saya udah nggak nyaman waktu itu. Oh ya? Jadi waktu itu udah bukan yang terlalu suka di spotlight lagi, lagi pada itu. Ya, akhirnya ya sudah harus membiasakan lagi ya, memang ini kerjaannya ya sudah diterima lagi. Tapi waktu itu udah bener-bener nggak kaget. Saya kemana-mana mau naik ojek, mau naik angkot, mau naik apa, ketemu orang, udah senang-senang aja. Beberapa minggu yang lalu lagi naik KRL gitu, lagi gelantungan gitu. Tahu-tahu di sebelah saya ada yang nyolek gitu. Mas, saya lagi dengerin Drain. Dia bilang, apa sih Ndra rasanya kalau lagi kayak gitu, Ndra? Enggak, kalau sekarang malah seneng gitu. Iya, maksudnya apa? Gitu. Iya. Kalau dulu saya emosi gitu. Misalnya lagi naik Transjakarta, ada yang gitu, Mas Indra kok naik busway sih? Dulu saya sempat, loh emangnya nggak boleh? Saya sempat gitu. Kalau sekarang mah saya jawab sini aja, iya enggak lagi. Wow, ternyata memang ada shifting di egonya juga ya, Ndra ya. Mau nggak mau. Proses tuh memang nggak ngebohongin sih. Maksudnya ketika orang udah kena terpaan ini dan itu 18 tahun ya Kak. 18 tahun. The Rain hari ini 18 tahun dan setiap tahun menjadi celebration bareng-bareng. Kita keep going tuh, proses tuh gak akan mengkhianati sebuah karakter yang hari ini terjadi gitu. Maksudnya banyak juga hari ini yang entertainer baru juga gitu. Mudah-mudahan denger ini jadi ngerti, oh someday mengalami kesusahan atau kejayaan, stay in the ground gitu. Iya. Sekarang kalau kita sombong malu kita. Udah gitu ngerasa. Kalau tadi kan Indra cerita ups, down dan ups gitu kan. Ups dan akhirnya bisa balancing ya Ndra gitu. Paham prioritas dan sebagainya gitu. Gimana dengan fungsi orang-orang terdekat Ndra pada waktu itu? Ketika perjalanan down sampai akhirnya merangkak naik dan sebagainya. Seperti apa sih support dari mereka atau hubungan Indra sama keluarga dan sebagainya itu kayak gimana? Hubungan dengan keluarga sejujurnya memang sempat naik turun dulu. Saya begitu merantau, satu sisi jadi lebih menghargai, jadi jauh lebih hormat ke orang tua. Tapi di sisi lain saya juga sempat agak hilang arah gitu, komunikasi memburuk sempat. Namun kalau support ya dari mendiang mama itu yang pokoknya selalu mendukung lah, selalu menyemangati. Kalau tahu saya susah kayak yang tak bilang tadi, yang penting masih bisa makan gitu. Sempet saya waktu itu cuma bisa ngirim tuh 50.000, ingat banget tuh, ngirim 50.000, maaf ya cuma bisa ngirim. Aduh ini kayak 500.000 katanya. Aduh. Ya itu ya, terus cobaan-cobaan di sepanjang jalan juga banyak banget. Dan salah satu yang harus saya terima dari merantau adalah ketika kehilangan keluarga tidak ada di sana, di beda kota gitu. 3 kali kehilangan anggota keluarga. Yang pertama waktu itu saya masih SMA, kakak kandung.
masih SMA, mendiang itu sakitnya semacam autoimun. Jadi kondisinya menurun dan itu saya lagi di sekolah. Jadi nggak nemenin. Yang kedua, abang kandung saya yang persis di atas saya itu di Pekanbaru meninggalnya. Drain lagi di Prambanan, Soundrenalin tahun 2008, itu ingat banget. Itu setelah manggung dikabarin langsung pesan tiket pesawat pulang, terus ya udah pas pulang udah nggak ada gitu, tapi masih sempat ikut dikebumikan gitu. Waktu mama saya sakit itu nggak ingin mengulangi itu lagi. Oh, karena sebelumnya dua. Dari berapa bersaudara Kak? Boleh tahu? 4, yang paling bungsu gitu. Nah itu tahun 2014 mulai sakit. 2014-2015 itu udah mulai sakit. Saya resign dari kantor. Pengen nemenin. Karena ternyata kanker pankreas gitu. Jadi hampir sebulan itu nginep di rumah sakit nemenin. Di Pekanbaru ya? Pekanbaru. Dan itu cukup senang ya rasanya bisa membalas walaupun tidak terbalas sih gitu. Tapi bisa benar-benar nemenin tinggal di sana, nemenin semuanya, gantiin kayaknya ke kamar mandi, semuanya lah. Tak terima waktu itu. Kalau orang sakit kan emosinya juga naik turun. Itu pokoknya kita harus sabar gitu. Kondisinya membaik, saya kembali ke Jakarta, nggak berapa lama kemudian dikabarin kondisinya memburuk. Pulang lagi ke Pekanbaru, itu sehari sebelum berpulang beliau. Hari beliau berpulang, saya masih di sana, masih nemenin, dan saya harus berangkat ke Bali. Drain manggung di Bali. Nah waktu itu keluarga bilang udah berangkat aja, nanti abis manggung balik lagi. Itu kondisinya udah membaik lagi. Dan itu menjelang sore beliau itu ngantuk gitu, ngantuk. Saya pamit nih. Itu di rumah ya? Di rumah sakit. Saya pamit nih, bilang Ma, berangkat dulu ya gitu. Dan untuk pertama kalinya bilang sayang ke beliau seumur umur. For the last time. Ya itu dan ternyata for the last time. Iya. Tanpa ditahu. Bilangin sayang mama. Untuk pertama kali, dan ya alhamdulillah masih sempat bilang langsung gitu. Karena kita mungkin pernah ngalamin, teman-teman yang dengerin mungkin pernah ngalamin. Seberat itu kita ngomong. Banget. Iya, benar. Tapi mungkin kita lebih punya cara lain untuk nunjukin ya. Betul. Tapi untuk ngomong langsung seberat itu. Tapi kalau ngomong ke pacar kayaknya mudah banget. Iya, benar. Ya itulah. Saya berangkat ke bandara. Di bandara ditelepon, innalillahi. Lagi-lagi kehilangan momen itu. Jadi nggak bisa nemenin 3 kali. Itu terpuruk banget waktu itu. Itu nyeselnya. Tapi keluarga waktu itu udah yang penting udah cukup lama nemenin gitu. Tapi waktu itu nyesel, kenapa aku harus ke bandara, kenapa nggak tetap aja di sana gitu. Dan akhirnya tetap nggak ke Bali hari itu, sampai dikebumiin, besoknya baru akhirnya nyusul anak-anak berangkat. Tetap berangkat dan tetap nyanyi. Tetap berangkat ya, dari keluarga udah bilang udah berangkat aja dulu. Tapi nunggu semua dikebumiin, prosesnya terus berangkat, habis itu pulang lagi. Sedekat apa sih Ndra sama ibu? Sangat ngerasa beliau itu benar-benar perempuan paling tangguh. Mungkin kita semua ngelihat ibu kita adalah perempuan paling tangguh ya, dan itu manusiawi sekali. Cuma saya ngelihat cobaan-cobaan beliau itu. Jadi papa saya ini pernah nikah lagi, dan itu kondisinya waktu kita udah gede semua. Saya di Jogja, itu adalah salah satu momen yang buat saya menjauh dari keluarga kayaknya. Kayak ngerasa gitu, nggak mau terlibat terlalu jauh gitu. Karena kekecewaan. Iya, dan itu papa saya ini ngalamin terpuruk setelah itu. Dan itu saya ngelihat kebesaran hati mama luar biasa. Jadi udah nikah lagi kan, pindah. Jadi sempat pisah nih, udah sempat pisah. Kalau lagi terus ya ini dengan sangat terpaksa saya ceritakan ya kan, nggak pernah nih diceritain ini, tapi ya mudah-mudahan ada kebaikan lah. Sampai harus terpuruk, terus istrinya lagi mengandung, secara finansial ngedrop, sampai harus numpang di rumah mama saya. Wow, pada waktu dan mama waktu itu terima, mengizinkan. Wow. Dan bahkan sampai anaknya sampai sekarang masih kita rawat. Buat kita udah ini, dan kita udah ngomongin akan udah tidak terpisahkan aja gitu. Itu tahap satunya tuh. Dan itu saya nggak pernah ceritakan ke calon istri saya waktu itu. Saya baru akhirnya cerita itu ketika beberapa minggu setelah nikah ada kejadian. Jadi saya sama mantan istri kedua pas saya ini memang tidak dekat ya.
cuma sempat ketemu beberapa kali, 1 apa 2 kali ya, 3 kali saya lupa. Yang jelas Nggak ketemunya terlalu justru intens setelah berpisah. Jadi mereka akhirnya berpisah juga. Berpisah juga. Anaknya dirawat sama mama saya. Terus ketemunya waktu Lebaran. Jadi beliau itu datang dengan suami barunya, bersilaturahmi gitu. Nah itu saya ingat tuh ketemu. Saya nggak cerita ke istri saya, calon istri waktu itu, karena buat saya buat apa gitu, ngapain ceritain aib yang nggak penting juga, nggak akan berpengaruh juga gitu. Saya waktu itu berniat untuk tidak menceritakan. Anak-anak Drain juga kayaknya nggak ada yang saya ceritain waktu itu. Namun semuanya berubah dan harus diceritakan. Jadi beberapa minggu setelah nikah, tahu-tahu saya ditelepon oleh abang saya yang paling tua, Pekanbaru. Mantan istri papa saya itu ditemukan meninggal, terbunuh di hotel. Oke. Berita mulai naik, HP nggak berhenti bunyi. Saya tuh bingung. Itu tahun 2017 kalau Udah nggak salah. siaran ya, Ndra? Udah siaran. 2017. Iya, Baru iya. setelah nikah, belum 3 tahun yang lalu. Saya nggak mau meladeni media manapun, tapi beritanya makin nggak terkendali. Biasa kan gitu ya. Saya tuh paling anti ngomongin aib, paling males. Tapi gimana, media Itu udah banyak yang tahu. Bahkan waktu itu ada wartawan Detik, teman saya sendiri nelfon. Saya bilang, please jangan naikin ya bro ya, udahlah semua media. Terus dia bilang, sorry banget mas, ini udah harus naik mas. Dia nyaranin aku ngasih statement gitu, mungkin biar lurus ya, biar nggak melebar Simpang gitu, siur, ya nggak simpang siur gitu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan 1 kali itu ngasih statement, dan udah begitu media lain ini saya suruh ini ke Detik aja. Dan di situ yang terberatnya bukan ngomong ke media, bukan. Saya Tapi waktu itu ngomong ke rebut, pasangan, ngomong ke keluarga istri. Iya. Mereka bahkan nggak tahu Apa yang terjadi gitu ya. Saya ngomong ke istri dulu. Waktu itu saya udah siap lah dengan apapun responnya. Bu, marah pun dia karena saya nggak pernah nyeritain, siap gitu. Alhamdulillah enggak, dia support banget dan nemenin ngomong ke orang tuanya. Ya udah, kita cari waktu. Saya datang ngomong ke mertua saya, keduanya. Saya ceritakan apa adanya gitu. Saya ceritakan semua yang yang sebenarnya yang saya tahu gitu, saya ceritakan gitu. Dan udah menerima juga. Anak-anak Drain saya ceritakan juga, mereka juga support gitu. Saat itu yang berat adalah ketika ada orang-orang dekat yang malah terlihat memojokkan. Ada ya, saya seperti ditelanjangi lah. Kalau Safira atau Cynthia ngebayangin, itu benar-benar kayak ditelanjangi rasanya. Sesuatu yang tidak pernah ingin kita bicarakan, tapi mau nggak mau atau karena ada kejadian tersebut, betul. Gitu. Dan di situ saya juga memaafkan mendiang mantan istri. Saya ini sudahlah gitu, udah kita maafkan mendiang, apapun kesalahannya. Saya mencoba berbesar hati maafkan, insya Allah berhasil memaafkan. Tapi yang sulit itu dia, kayak misalnya saya ada grup alumni kampus, biasalah di grup orang komen gitu. Tahu-tahu ada salah satu alumni kampus saya, teman itu yang nge-share link media, salah satu media. Terus dia bilang, hoax ya Andra. Dia nanya itu di grup. Wow, dan itu sering banget terjadi ya, Andra, hal-hal kayak gitu tuh. Saya waktu itu emosi sih. Saya balas, kamu punya nomorku. Saya balas di grup gitu. Terus teman-teman yang langsung nimpalin, gue kurang ajar, gitu-gitu. Tapi terus saya bilang aja, wah ternyata tingginya pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan hati nurani. Tak bilang gitu. Habis itu orang yang ngubungin Japri pribadi minta maaf, tapi ya udah tak maafkan. Tapi intinya itu ya gitu. Empati itu kadang-kadang itu dia, hati nurani itu nggak selalu berbanding lurus gitu. Dan wah itu saya benar-benar pengen ngilang itu dari dunia. Saya matiin HP seminggu kok nggak salah. Sempat habis itu. Dan saya nggak mau dihubungi siapapun gitu kalau ada apa-apa. Tapi saya tetap siaran. Tetap panggung. Wah memang benar-benar berat. Gak masa orang sebenarnya hati kita lagi berkecamuk. Dan saya mencoba gitu. Dan saya sangat menghargai teman-teman, sahabat-sahabat yang sebenarnya tahu tapi tidak mencari tahu, bahkan tidak
ngajak saya ngobrol soal itu karena mereka tahu saya nggak mau ngobrolin itu. Itu buat saya itulah empati. Iya. Empati bukan berarti harus membahas mau mungkin iya, tapi mungkin sekian lama kemudian seperti saat ini ya. 3 tahun kemudian saya udah berani ngomong sekarang. Belum pernah nih saya ngomong dimanapun. Baru di sini. Dari semua perjalanan ini kan kayaknya tempaannya bukan cuma soal pekerjaan aja ya, Ndra. Waktu kuliah udah, bekerja udah. Maksudnya kayak fase-fase hidupnya tuh kayak kok ada terus dan sebagainya. Apa hikmah yang paling yang akhirnya nilai hikmah dari semua hal yang akhirnya mau kamu ajarin ke anakmu dan share ke apalagi support istri yang luar biasa gitu loh. Iya, salah satunya yang paling besar adalah mensyukuri tiap detik saat ini. Dan itu masih saya sama istri sama teman-teman masih coba menekankan terus ke diri sendiri, istilahnya atau being present. To be present ya. Iya, gitu. Ya udah, akan selalu ada kejutan-kejutan yang indah yang menyakitkan nanti di masa depan. Sepertinya itu nggak akan berhenti. Ada perasaan takut nggak, Kak? Karena mungkin udah selama ini merasakan ups and down ya banyak banget, jadi takut gitu. Ada kadang-kadang apalagi nih udah segini gitu, tapi energi positifnya alhamdulillah selalu mengimbangi dengan bilang udah nikmati aja saat ini. Jadi sekarang saya lagi mengurangi multitasking yang berlebihan. Itu penting tuh ya. Iya. Untuk stillness tadi. Iya, stillness. Jadi nggak terlalu. Iya. Harus bisa ini gitu. Kadang-kadang orang memilih untuk udah let go dengan being busy. Nggak sih. Pokoknya harus bisa melakukan itu. Padahal sebenarnya nggak harus begitu juga works, Sandra. Betul. Dan itu ternyata lumayan membantu buat saya ya. Membantu menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Dengan ya udah memang harus dihadapi berarti. Itu waktu itu setelah saya matiin HP berhari-hari itu, akhirnya saya putusin nyalain dan menghadapi semuanya. Oke, silakan. Waktu itu sempat udah dan udah sekarang lebih menghargai hal-hal sederhana, lebih kalau kayak makan gitu ya. Ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kayak misalnya makan itu tak nikmatin tiap Iya, tapi kayaknya iya nggak sih beberapa orang yang udah benar-benar dapat tempaan sana sini dan nggak tahu lagi mau gimana. Karena gini, kadang nggak semua orang bisa tipe yang curhat. Iya nggak sih, atau mungkin ada orang yang bisa curhat tapi hanya untuk didengarkan, bukan kita nggak minta solusi kok gitu. Tapi kan ada orang yang tipenya repress diri sendiri gitu sambil mempelajari dan sebagainya. Yang akhirnya benar be present. Bahkan ketika makan tempe yang dulunya beda, yang sudah sekarang kayak ini tempe. Iya benar-benar lebih meaningful jadinya ya. Yang kita alami dalam kehidupan. Kekuatan terbesarnya apa sih waktu saat terpuruk itu? Apa yang membuat jadi dan bensinnya tuh apa biar tetap keep going? Banyak nasihat dari mendiang mama saya itu. Orang yang sangat itu lagi menurut saya tangguh banget dengan kebesaran hatinya menerima kenyataan, menerima yang tadi saya ceritain. Dia tetap terima. Wow. Ya itu yang salah satu yang bikin saya semangat terus ingat momen-momen semasa hidup mendiang mama. Dan saya rasa cobaan saya gak ada apa-apanya. Itu salah satunya. Dan sekarang jadi ngerasa jangan pernah deh ngakimin orang lain deh. Jangan pernah merasa tahu hidup orang lain sebelum kita benar-benar menjalani apa yang dia jalani. Dan ada patah lama Jawa itu bilang kan sawang sinawang. Hidup itu artinya tuh saling memandang. Pokoknya kalau kita lihat wah enak ya lu ini ya. Sementara dia ngomong kita lu tuh yang enak gitu. Nggak akan habis-habis ya. Baru mau bilang nggak ada habisnya. Karena gitu. Gimana pun juga kan apa yang kita pengen tampilin untuk orang lain kan yang baik, yang bagus, yang cantik, yang kece, yang segala macam gitu. Kadang-kadang our vulnerable side kan pengennya di keep aja deh sendiri. Iya kan sih Ndra gitu. Ndra sekarang 3 tahun udah lewat gitu. Berarti ibu udah berapa tahun? 5 tahun 2015. 5 tahun. Kangen gak sih Ndra? Kangen. Saya sampai pada saat ada musibah itu pengen yang kayak wish you were here. Wah iya. Dan saya itu orangnya pelupa, tapi untuk menghadapi itu, untuk mengakali itu, saya sampai nikah itu di hari ulang tahun mendiang ibu saya. Wow, karena biar ingat terus. Iya. Salah satu dan, bentuk rasa kemarin, cintanya ya. Ternyata itu tanggal 5 Maret. Kemarin 5 Maret saya ingat hari ulang tahun mendiang ibu saya, tapi lupa hari pernikahan.
Padahal di hari yang sama. Di hari yang sama istri sama-sama lupa. Oh. Bahkan Untung istrinya juga lupa, kalau enggak thank kalau perempuan. Untung sama-sama lupa. Ya itulah salah satu hal yang saya sesali sampai saat ini. Jujur masih menyesali. Memang kita nggak baik menyesali masa lalu ya. Tapi jujur sampai saat ini masih saya sesali ini. Tidak banyak merekam video bersama mendiang mama. Iya. Sama The Rain, sama fans, sama video klip banyak banget. Sama mendiang mama itu saya cuma yang masih saya simpan itu cuma hanya satu video. Jadi waktu ada momen ulang tahun adik saya gitu, adik sepupu, kita bikin surprise, ada mama saya di situ, kondisinya lagi sakit. Itu udah ratusan kali saya lihat, dan apa ya, di situ ngerasa kenapa nggak lebih sering ya? Ya akhirnya setelah itu sampai sekarang saya tiap pulang untuk ngerekam video, ngajak ngobrol, tak rekam video, disimpan, nggak diposting. Cuma ini aja buat kenangan sendiri, buat menghargai waktu. Bener, karena kan bener banget kata orang, kayak kita tuh nggak pernah tahu artinya seseorang sampai akhirnya orang itu meninggalkan kita atau kita ditinggalkan. Karena ini essence dari hidup kan, either kita ditinggal atau kita yang meninggalkan kan gitu. Tentang gimana kita menghargai waktu. Karena bener Indra tadi bilang hidup ini terlalu singkat. Hidup ini terlalu singkat untuk paham tentang cuma satu hal doang. Dan kita tuh kayak dikasih mukjizat yang luar biasa sama Tuhan, kemampuan otak tuh banyak banget gitu ya nggak sih Indra, untuk mengeksplor banyak hal. Terus hati kita juga dikasih besar banget. Contohnya ibunya Indra, kita semua masing-masing Indra dengan tempaan-tempat. Dan yang paling penting yang kayak harus kita syukur adalah alhamdulillah kita masih hidup ya. Alhamdulillah. Masih ada di sini, di kita menghadapi. Iya nggak sih Indra? Masih bisa. Bener. Ini ceritanya Indra, ini ceritanya Syafira, ceritanya Cynthia gitu. Orang bisa dengar. Semua orang kayak pasti punya cerita bahwa kayak kita tuh semua punya ujiannya masing-masing. Iya. Kadang ada kalanya kita ngerasa rumput tetangga lebih hijau. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi sedih juga, kayaknya cerita hidup gua nih paling sedih. Padahal sebenarnya ketika kita share, kita ngerasa semua orang di dunia ini lagi struggle dengan masalahnya masing-masing. Itu dia. Yuk keep going bareng-bareng meskipun kita mungkin ada di pace yang berbeda gitu. Iya. Saya selalu ngedoain anak tuh, saya ngomong tuh, saya ngedoain anak saya jadi orang yang pintar. Pokoknya Banu jadi orang yang baik ya. Gitu. Gak gitu ya. Karena banyak banget orang pintar tapi gak baik. Iya. Akhirnya bener kata Indra. Betul. Iya gak sih gitu. Aku juga akhirnya melihat, karena beberapa kali ngobrol sama orang dan sebagainya, semua orang yang kayak ujiannya berat dan sebagainya, ketika dia memutuskan untuk tetap melakukan hal baik, kindness tuh attracted ya. Iya gak sih gitu, kayak iya gak sih Indra gitu. Jadi kayak gitu, kayak pilihan salah satu kita bisa stres, bisa galau, bisa nangis, bisa segala macam. Tapi kayak ada satu pilihan yang jarang dipilih sama orang, being kind. Betul. Apapun yang kita alamin, just be kind. Be kind, walaupun memang kadang-kadang ada ego yang kayak gitu. Tapi kayak itu ya udah let, bukan let go berarti kita enggak denial, enggak, tapi kayak ya saya mengalami kayak Indra punya caranya, pause dulu deh, enggak buka telepon gitu, sampai akhirnya kita punya cara masing-masing. Ya nggak sih? Mungkin kalau kita baik ke orang, mungkin orang itu belum tentu baik ke kita, tapi mungkin nularnya ke orang lain lagi. Jadi dia jadi baik ke orang lain lagi setelah mungkin tidak saat itu ya. Sekian lama tahu dia ingat lakukan, terus dia memutuskan untuk jadi baik ke orang lain. Betul. Domino efek. Domino efek. Iya benar. Ada banyak banget yang kita pelajari. Banyak banget. Makasih loh. Iya, Indra. Boleh ngobrol-ngobrol. Pesan buat anakmu. Iya. Setelah apa yang udah dilewati dan sebagainya. Mudah-mudahan nantinya bisa bantu orang banyak lah. Aja. Bermanfaat jadi baik, bermanfaat sama orang. Aku tuh sampai pernah baca ya waktu kemarin aku sempat ngobrol sama Cynthia juga. Akhirnya kita tuh emang kayak dipaksa untuk, aku baca sebuah artikel gitu bahwa salah satu kita bisa bertahan ketika punya mindset hidup tuh kayak kita ada dalam pesawat. Ya nggak sih? Kayak kita ada dalam pesawat, misalnya tujuannya kemana, kan setiap manusia kan tujuannya pasti ujung-ujungnya kan berpulang juga gitu kan. Jadi kayak kita naik pesawat Jakarta Bali, perjalanannya 2 jaman kurang lebih. Kita
kira-kira nih bumpy-nya berapa kali. Jadi kayak satu bumpy, oke ini kelar, oke 19 lagi. Jadi kayak maksudnya daripada memikirkan apalagi ya yang bakalan terjadi, mendingan dihitung aja. Oke, ini udah 2, 1 lagi. Kayak gitu. Iya kan sih kayak pokoknya intinya semua orang punya cara untuk mengcounter masalahnya. Ini gejolak batin di sini gitu. Yang mungkin orang nggak tahu, kayak tadi Indra, orang ngelihatnya aku anak band, artis, tapi orang aku juga ngelamar kerja lewat HRD loh. Gitu. Dan menerima bahwa ada kalanya hidup ini emang nggak lagi dalam kondisi yang oke. Dan menerima it's okay not to be okay. It's okay not to It's be okay okay. not to be okay. We are all human. Be kind to one another.